Baik Ibu, kita kemarin yang terakhir yaitu coba apa yang terakhir Bu? Apabila dikatakan kepadamu apakah orang-orang yang mati dari para wali yang lainnya itu bisa mengabulkan permohonan? Udah itu ya Bu ya? Udah kan? Orang para wali kan nggak bisa nggak bisa mengabulkan permohonan kan? Yang istighosah itu. Istighosah udah ya? Ya baik. Kemudian katakanlah mereka itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengabulkan permohonan, udah kan ya? Orang yang berdoa ataupun istighosah ya. Istighosah itu ini Bu, apa sih namanya? Minta pertolongan pada selain Allah. Iya, minta pertolongan selain Allah. Tawasul Bu ya. Istighosah itu tawasul kepada orang yang sudah meninggal gitu Bu ya. Pertolongan pada selain Allah Bu ya. Istighosah. Jadi Ibu, firman Allah nih Bu ya, surat Fatir udah Bu, 13-14 sudah ya? Udah. Yang meminta kepada orang mati Udah. Baik. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang gugur di jalan Allah itu mati. Udah belum? Udah. Yang 169 aja belum ya? Udah. Baik. Kemudian ya udah. Katakanlah sesungguhnya dalam ayat ini yaitu menunjukkan bahwa mereka itu hidup. Udah ya? Mereka siapa? Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Ya, para syuhada Bu ya. Nah, kemudian diberi kenikmatan di surga, udah Bu ya. Yang orang sudah mati tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengabulkan permohonan. Iya, tadi kan udah. Baik. Serta kehidupan mereka tidaklah sama dengan kehidupan di dunia. Yang mati syahid itu Bu ya. Udah belum? Udah ya. Oh iya. Nama abdu yang dinisbatkan kepada selain Allah udah belum? Udah. Ini tandanya hilang Bu. Ya Bu. Sesungguhnya adapun orang yang telah mati namanya dengan abdu Bu ya, yang disebutkan kepada selain Allah itu biarin aja, nggak usah dirubah gitu ya. Tapi ya kalau udah meninggal ya. Tapi kalau masih hidup ya dirubah Bu ya. Nah, kalau umpamanya Abdul Husain gitu kan, itu kan Husain kan bukan Asmaul Husna Bu ya. Jadi dinisbatannya kepada nama Allah, yaitu Asmaul Husna Bu ya. Jadi kalau nama Abdu Ibu tidak boleh dinisbatkan kepada selain nama Allah. Paham tuh Bu ya? Itu udah Bu ya. Kemudian itu maksudnya di situ. Apabila dikatakan kepadamu apakah hukumnya memakai kalung. Nah, di sini belum Bu ya. Ya, belum ya. Baik Ibu. Apabila dikatakan kepadamu apakah hukumnya memakai kalung atau gelang Bu ya, di tangan, di leher, di kendaraan, di mobil Bu ya, ataupun di tempat lainnya dengan tujuan untuk menolak ain atau bala Bu ya, atau hasad Bu ya. Kan zaman sekarang masih banyak Bu ya. Nah, emang zaman dulunya emang ada Bu ya. Jadi di masa Rasulullah juga ada orang yang suka menggantung-gantungkan tamimah Bu ya. Tamimah itu isim Bu ya. Jimat gitu Bu. Jimat iya. Tapi kan namanya macam-macam. Ada tamimah, ada isim Bu ya. Ya jimat gitu ya. Nah, atau gelang gitu ya. Ya pada saat ini emang banyak Bu ya. Emang banyak, bukan sedikit orang yang masih pakai begitu untuk tolak bala itu ya. Kan itu kan tolak bala kan? Iya, ikat pinggang. Iya. Dia kalau mau berangkat kerja. Jadi Ibu, tolak bala pakai apapun tidak boleh Bu ya. Yang boleh yaitu dengan doa atau bismillahirrahmanirrahim itu Bu ya. Nah itu. Nah udah sering saya ceritakan, walaupun itu bismillahirrahmanirrahim Bu ya, kalau dipakai jimat, dipakai isim itu tidak boleh Bu ya. Saya sering ceritakan Bu ya. Ada mahasiswa beli isim di Blok M. Ini cerita saya kursus 2 tahun 95. Nah kemudian beli kalau nggak salah 15.000 atau 25.000 lah, diceritakan gitu ya sama ustadznya. Kemudian sampai kampusnya
nanya sama ustadznya. Nah kemudian sama ustadznya dibuka gitu ya. Nah, dibuka itu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim gitu Bu ya. Memang itu ayat Bu ya, ayat tolak bala itu Bu ya. Tapi bukan untuk dibikin isim Bu ya. Bukan untuk dibikin isim gitu Bu ya. Paham Bu ya? Ayat itu apa tuh, ayat kursi ya suka ada yang dipakai. Walaupun itu ayat-ayat Al-Qur'an Bu ya, tidak boleh dipakai isim. Paham Bu ya? Jadi ceritanya Bismillahirrahmanirrahim gitu, begini buat ceritanya. Ini cerita di Quran surat apa ya, lupa saya. Surat Al-Mujadalah yang ada ya Rafa'ilahul aman itu Mujadalah kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah Mujadalah. Nah itu Ibu, kalau nggak salah Bu ya, saat ya benar. Setelah ya Rafa'ilahu itu ayat itu Mbak. Ya saat itu kan kena musibah, kemudian mengeluarkan darah banyak gitu ya, sampai mengalir itu darah ceritanya Bu ya, yang saya baca di Ilmu Kasih itu. Nah kemudian Rasulullah, kemudian disuruh berdirilah gitu ya. Jadi orang-orang yang sedang ta'lim disuruh berdiri ya, disuruh berdiri itu untuk menolong Sa'ad gitu ya, untuk menolong Sa'ad itu dapat musibah gitu ya. Nah kemudian berdiri, kemudian nolong Sa'ad itu, kemudian dibawa ke dalam, kemudian itu darah itu sampai ngalir katanya gitu. Nah kemudian Rasulullah bilang begini, kalau umpamanya engkau baca Bismillahirrahmanirrahim seterusnya 1 kali aja, tidak akan seperti ini terjadinya gitu. Jadi tidak akan terjadi seperti ini gitu ya. Nah, jadi itu ya, jadi ya boleh Ibu mau pergi Bu ya, baca itu Bismillahirrahmanirrahim Bu ya. Kemudian pagi sore juga baca Bu ya. Pagi baca, sore baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keluar dari kamar baca itu. Baca Bu ya, mau tidur Ibu baca Bu ya, sore pagi baca, sore baca. Nah itu Bu ya. Jadi taunya kalau itu tolak bala ya, karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau saja engkau membaca hari ini membaca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali aja, tidak akan terjadi seperti ini gitu ya. Kalaupun umpamanya terjadi musibah tapi enggak seperti yang terjadi pada waktu itu parah gitu ya. Nah gitu, paham Bu ya? Nah itu ya. Berarti kalau orang Muslim, kalau yang maaf gitu, yang taat gitu, walaupun ditimpa musibah nggak separah orang yang nggak biasa apa ibadah gitu ya Bu ya. Ya Allahu alam Bu ya, Allahu alam gitu ya. Cuman Itu kalau rujukannya ke itu tadi. kemana? Yang tadi coba si saat itu tadi. Kalau kau Iya, baca. kalau baca itu, Iya. kalau baca, Iya. ya bukan kalau orang muslimnya, ya buktinya itu saat itu kan orang muslim. Iya. Karena hari itu dia belum baca itu, terjadilah musibah yang parah lah kalau kayak kita gitu. Kalau umpamanya terjadi musibah pun tidak separah itu gitu. Ayo tunggu ya. Jadi bukan karena orang muslimnya, karena baca itunya, baca Tapi saya sore sama pagi baca terus ya Bu. Kenapa? Insya Allah nggak lupa gitu. Kemarin kena musibah. Apa? Itu goreng peyek hapus. Iya. Terus Budrak, ya. iya. Nah, Budrak itu semua. itu baca ya. Kalau nggak baca mungkin lebih parah dari itu. Gitu. Gitu mungkin itu baca. Goreng peyek lerang. Iya. Kalau umpamanya tidak baca itu mungkin lebih parah dari situ, karena Rasulullah juga mengatakannya seperti itu ya. Kalau saja baca itu tidak akan separah ini kan gitu. Kalaupun terjadi tidak akan seperti separah ini gitu Bu ya. Jadi jangan bilang begini, saya pagi baca ini kok saya dapat musibah. Nggak begitu Bu ya. Kata Bu Iza begini. Nggak begitu Bu ya. Jadi kan saat juga kan kalau baca seumpama baca itu tidak akan separah ini
gitu kan, tidak akan separah ini. Bukan Bukan berarti kok saya pagi baca ini Bismillahirrahmanirrahim, kok saya siangnya kok dapat musibah. Enggak seperti Terus itu juga juga. seandainya rutin baca ternyata terjadi yang justru bahkan tidak tertolong, berarti memang takdir ya Bu ya. Iya, itu udah takdir Bu ya. Baik, kita lanjut Bu ya. Jadi tidak boleh Bu ya yang di tangan pakai gelang. Ya, kalau umpamanya gelang itu memang dalam ilmiahnya ada pengobatan, ya nggak apa-apa. Tapi cuman pakai doang tanpa ada penelitian ilmiah untuk ada pengobatan di situ, ya nggak boleh Bu ya. Di leher kan banyak Bu ya, di leher di gelang. Anak-anak suka banyak gitu Bu ya, ikat pinggang, kalau itu pinggang itu perut ya. gitu Bu ya. Iya. Nah, itu hukumnya syirik Bu ya. Jadi jangan kalau udah tahu hukumnya syirik, jangan takut nanti kalau nggak pakai ini nanti celaka. Kalau nggak pakai ini nanti bahaya. Ini kan nenek moyang kita kan ajarinnya begini, biar nggak bahaya, biar nggak celaka. Nggak boleh begitu lagi Bu ya, nggak boleh. Tinggalkan saja. Ya tinggalkan. Kalau umpamanya ibu maksa Bu ya, itu ibu sudah berbuat syirik. Ya, udah berbuat syirik itu ya. Kalau itu bayi masuk dikasih di jarum ya, dikasih apa? Sin ngopenge. Nggak boleh Bu ya, pagi jarum, nanti kalau nusuk bagaimana? Bahaya. Jarum miti kan. Iya. Miti ya, jarum. Iya, iya. Enggak. Nggak boleh Bu ya. Sawangan. Kecuali memang udah ada penelitian di situ, obat gitu Bu ya, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada penelitian dari penelitian ilmiah dari kesehatan gitu ya, yang nggak boleh gitu ya. Kan banyak sekarang yang pakai gelang, yang pakai kalung gitu Bu ya. Nah, itu tidak boleh Bu ya, kalau tidak ada penelitian pengobatan. Paham tuh Bu ya? Baik, kemudian di kendaraan juga suka ada Bu ya, ataupun di tempat lainnya, kemudian dengan tujuan untuk menolak bala itu ya, untuk menolak bala itu tidak boleh. Paham tuh Bu ya? Jadi sekarang hilangin semua. Yang kalau umpamanya masih banyak Ibu ya, bukan hanya orang kafir aja yang masih ngegantung-gantungin tolak bala di pintu. Basi. Paku di pintu gitu. Iya, apa aja digantungin di pintu. Ya Bu, tidak boleh Bu ya. Kalau zaman dulu mah telur soang yang busuk. Iya. Terus itu telur ini Bu ya. Ibu, itu telur soang busuk ya, dipakai jimat. Nah, terus dia bisa menolak bahaya, bisa menolak bala. Orang dia Aja busuk kok. Gimana mau bisa nolak bala Bu ya? Gimana mau bisa nolak bala Ibu ya? Aneh-aneh gitu. Jadi ya, nggak logis Bu ya, nggak logis sama sekali. Nah, emang terus emang sekarang udah hilang. Masih banyak orang di sekitar kita juga masih ada di pintunya pada pakai tolak bala. Nurut Bu itu Bu. Kalau orang dulu itu kan nurut ya Bu, dibilang ini nggak boleh ya udah enggak gitu. Kalau anak sekarang itu banyak nggak nurut, soalnya anak itu sekarang tuh pengen tahu gitu loh, kenapa nggak bolehnya gitu ya. Nah, jadi gitu Bu ya, nggak usah, kalau udah tahu Bu nggak usah pakai ngeyel Bu ya, sebab yang namanya gitu-gitu tidak bisa menolak bala ya. Orang jimatnya di atas pintu, emang kalau ada bala terus dia langsung bisa nolak. Ya enggak juga kan ya. Kalau itu ada Paham Bu ya? Nah, jadi Ibu katakanlah perbuatan ini yaitu termasuk kesyirikan Bu ya, sebagaimana sabda Nabi Bu ya, barang siapa yang menggantungkan tamimah yaitu isim Bu ya, maka ia telah berbuat syirik gitu Bu ya, dalam hadis Bu ya, dalam hadis Bu ya. Jadi begitu Bu ya, syirik ya. Kalau udah syirik Ibu tidak akan bisa masuk surga Bu ya. Jadi kesyirikan itu Bu ya, penghalang kita masuk surga ya. Kesyirikan itu penghalang kita masuk surga. Jadi jangan sekali-kali walaupun kecil berbuat syirik. Paham tuh Bu ya, dengan apapun. Baik, kita lanjut Bu ya.
Mm-mm. Kemudian tamimah, isim lah, isim. Tamimah isim, jimat itu juga Bu ya. Itu artinya jimat. Ya, isim, Baik Ibu, isim. tidaklah tersisa Ibu, yaitu pada leher unta itu kalung Bu ya, jimat ya, kecuali engkau putuskan. Nah jadi kan di binatang juga suka ada kan, binatangnya dipakein kalung, pakein jimat gitu kan. Nah itu juga sih syirik Bu ya. Jadi nyuruh apa Bu? Diputuskan Bu ya. Jimat itu diputuskan dari apa Bu? Dari binatang gitu. Paham tuh Bu ya? Apalagi di manusia gitu ya. Nah, ini kita maaf Bu ya. Mungkin yang ngaji di sini paham Bu ya. Tapi yang nggak ngaji di sini wallahu alam. Wallahu alam Bu ya. Walaupun sekecil apa Diingetin juga. nggak ada yang Belum itu kok, Iya. Bu. Lah kan diajak ngaji ke sini. Diajak ngaji ke sini apa? Kan belum bisa ninggalin itu tradisi. Padahal itu bukan tradisi, itu apa namanya ibadahnya orang Hindu Bu ya. Jadi belum bisa ninggalin tradisi, belum bisa ninggalin bidah, belum bisa ninggalin syirik gitu ya. Nah itu kenapa nggak mau ngaji ke sini? Karena belum bisa meninggalkan bidah, belum bisa meninggalkan syirik, belum bisa meninggalkan khurafat. Makanya nggak mau ngaji ke sini gitu. Karena di sini tolak Bu ya. Nah, itu jangan khurafat, jangan syirik, jangan bidah. Kalau ngaji di sini begitu Bu ya. Nah Ibu, maaf Ibu ya. Jadi Ibu kalau maaf Bu ya, kalau ngadain pengajian Bu ya, ada taklim, itu diselip-selipin Ibu ya. Ibu nggak mampu lah untuk menyampaikan sekaligus gitu ya. Diselip-selipin Bu ya. Apa diselip-selipin? Iya, dimasukin sedikit-sedikit Bu ya. Jadi jamaahnya biar paham iya. Jadi ngaji mah ngaji, tapi berbuat syirik mah iya, lancar, berbuat bidah juga lancar gitu Bu ya. Khurafatnya juga tetap gitu Bu ya. Sahabatnya Mama Iin. Jadi ini yang suka sama Mama Iin. Nah gitu Bu ya. Iya. Padahal Ibu ya. Padahal Ibu dulu tuh udah nurut banget Bu ya, ngaji di sini tuh udah nurut. Ya maksudnya kalau Nggak tahu kok tiba-tiba sampai berbalik arah lagi gitu Bu ya. Ya itu yang namanya nggak dapat hidayah. Hidayah itu mahal loh Bu. Hidayah itu harus dicari, harus disembut, harus sabar, itu namanya hidayah. hobi. Gitu Bu ya. Hidayah itu mahal ya. Hidayah harus dicari, harus dijemput, harus sabar. Tuh kalau mau dapat hidayah gitu Bu, nggak murah hidayah itu, dikira hidayah itu murah, mahal Bu ya. Nah, kalau kita nggak tahan Ibu ya, pengen dapat hidayah Bu ya, apa yang sudah kita dapat akan lepas. Nah kan kata Nabi juga, memegang sunnah itu diibaratkan memegang bara api ya. Bara api itu panas, sama kita juga gimana nggak panas kupingnya? Iya. Panas sama kupingnya kan. Ibu akan dilepas, akan ikut lagi ke belakang. Akan ikut lagi mereka kalau Ibu nggak tahan. Tapi Ibu tahan, insya Allah seperti kata Nabi, kalau nggak tahan itu bara api dilepaskan lagi. Jadi hidayahnya nggak dapat. Kenapa? Karena dilepaskan lagi. Makanya memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Kalau Ibu nggak kuat, pasti Ibu lepas. Balik dari kadinya, balik dari yang udah gitu kan. Itu Bu ya. Jadi megang sunnah itu memang panas Bu ya. Megang panas. Kalau nggak kuat megangnya ya udah dilepas. Kemudian juga harus hati-hati Bu ya. Jadi Bu, yang namanya megang sunnah Bu ya, ibaratkan megang telur di atas tanduk. Tanduk kan ujungnya lancip kan? Nah, kalau umpamanya nggak hati-hati dilepas nggak? Ya jatuh. Makanya harus hati-hati megang sunnah mah Bu ya. Nanti kalau nggak hati-hati bisa jatuh gitu. Kemudian apa deh? Disuruh digigit sama geraham. Kenapa sampai bilangnya ke geraham? Sebab Ibu kalau digigit di depan nanti malah giginya yang diputus dia. Giginya yang ikut patah gitu. Tapi kalau digigit geraham insya Allah kuat. Nah itulah megang sunnah Ibu ya. Nah kan itu hidayah itu mahal kalau kita nggak sabar.
Paham tuh Bu ya? Ada ungkapan kan kalau kita bersahabat atau berteman dengan penjual parfum katanya ya Iya. ke bawah wanginya, tapi katanya kalau dia nggak ini mah bahkan toko parfumnya juga bisa dimaling. Bukannya dia ke bawah. Ya maksudnya si yang jual parfumnya aja bisa jadi ikut ke itu. Lah itu karena Kurang. enggak hati-hati Bu ya. Jadi gitu Bu ya, megang sunnah harus apa Bu? Harus hati-hati, harus kuat Bu ya, harus Berarti kalau yang itu dimaling kurang kuat Bu. Iya malahan. iya, gitu Bu ya. Bukan cuma nggak bawa parfum, tukang parfumnya pun ikut. Iya, makanya Ibu nyari teman itu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Itu nyari teman Bu ya. Saya juga Bu, kata saya kan kemarin bersyukur itu ya seseorang yang pergi umroh sama itu kan dari itu Miranda apa Siapa? apa tuh yang itu yang Wasarapi yang dari Roja itu. Yang ikut siapa? Ada. Sahabatnya Ii. Iya, maksudnya kata saya mudah-mudahan berubah karena kan di sana juga kan ada khotbahnya segala katanya. Pokoknya itu satu itu sama saya udah Mbak Yune lah udah. Dengerin aja. Udah ya, nah stop. Jadi Ibu, sekarang ini kita nggak usah ngurusin orang lain. Kita urusin diri sendiri, ya. Nggak usah ngurusin orang lain, ya. Nggak usah ngikutin nggak usah ngurusin orang lain. Urusin aja diri sendiri, Bu ya. Soalnya kita sendiri belum tentu. Iya. Baik, Bu ya. Nah, jadi Bu, coba dengerin ya. Tidaklah tersisa pada leher unta itu kalung jimat Bu ya, kecuali engkau putuskan Bu ya. Jadi walaupun di binatang juga harus diputuskan. Apa itu jimat atau tamimah atau isim itu Bu ya. Apalagi di manusia. Jadi kan udah disampaikan Bu ya. 10 orang datang pada Rasulullah. Yang 9 dibayat, yang 1 enggak. Kenapa yang 1 enggak dibayat? Karena dia pakai isim kan gitu. Terus kata temennya, kenapa ini enggak dibayat ya Rasulullah? Karena dia pakai isim gitu Bu ya. Kalau mau dibayat ya isimnya dibuang dulu gitu Bu ya. Itu apa? Zaman itu juga Yuk. dibayat ya, Bu? Apa? Iya, zaman Rasulullah juga dibayat ya? Dibayat gitu. Iya, maksudnya janji setia lah. Oh. Maksudnya bukan bayatnya kayak saat ini. Nah, Ya, kan gini. Kan saya tanya sama Ustadz Farid Hidayat ya, yang ketua umum Bandung itu. Farid Hidayat apa Hidayat Farid? Itu Apa? Miftah Farid. Saya tanya, kan saya dulu suka ditanya-tanya kapan dibayat, gitu kan. Saya enggak dulu. Terus saya tanya sama Ustadz Farid, lagi ngisi di Azhar. Saya bilang, Ustadz gimana kalau tentang bayat gitu kan. Ibu nggak usah dibayat, ibu bilang aja saya sudah bayat sama Allah dan Rasulnya. Nah, terus ini lagi nanya lagi, Jah kapan dibayat? Saya udah bayat sama Allah dan Rasulnya. Itu ya jawabannya diajari sama Ustadz Farid Hidayat tuh ya, gitu. Miftah Farid ya, Miftah Farid gitu Bu ya. Nah, jadi dibayatnya bukan dibayat pada kayak saat ini Bu ya. Iya sih ya. Kan katanya kita belum Islam karena budaya. Baik, jadi begitu Bu ya. Baik, kita lanjut Ibu. Jam berapa siapa yang bawa itu? HP. Baik. Barang siapa memintal jenggotnya, apa memintal? Ayo. Dikepang, Dikepang Bu ya. Kan saat ini juga suka ada kan? Terus ya. Yang suka di TV juga ada ya. Yang jenggotnya di itu di Iya, banyak dikepang. Lewat 5 Bu. Hah? Lewat 5. Kok cepet banget. Iya. Ibu udah lewat 5. Sebentar lagi aja Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu. Kalau pelajaran itu baru sebentar udah. Lagi asik-asiknya gitu Nana ya. Nah, soalnya kita kan mau sholat asar, jangan sampai terlambat Bu ya. Bu, nanya Bu satu Bu. Iya, silakan.
Bu, ini kan kita biasa berdoa Allah maghfirli untuk muslim